Suatu hari, Nasruddin Hoja sedang berjalan-jalan di hutan. Ia ingin menikmati keindahan alam dan mencari ketenangan jiwa. Ia membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk sehari. Saat ia sedang asyik menikmati pemandangan, ia melihat ada sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi. Pohon itu memiliki cabang-cabang yang lebat dan rindang. Nasruddin Hoja pun merasa penasaran dengan pohon itu. Ia pun mendekati pohon itu dan melihat ada sebuah lubang di batangnya. Lubang itu cukup besar untuk dimasuki oleh seorang manusia. Nasruddin Hoja pun berpikir, mungkin ada sesuatu yang menarik di dalam lubang itu. Ia pun memasukkan kepalanya ke dalam lubang itu dan melihat-lihat. Namun ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Ia pun mencoba untuk masuk lebih dalam, tapi ia terkejut ketika ia merasakan ada sesuatu yang menggigit telinganya. Ia pun menarik kepalanya keluar dari lubang itu dengan cepat. Ia melihat ada seekor rubah yang menggigit telinganya. Rubah itu tampak marah dan menyalak padanya. Nasruddin Hoja pun berteriak kesakitan dan ketakutan. Ia mencoba untuk melepaskan gigitan rubah itu, tapi rubah itu tidak mau melepaskan telinganya. Ia pun berlari-lari sambil membawa rubah itu di kepalanya. Ia berharap ada orang lain yang bisa menolongnya. Namun, tidak ada seorang pun di hutan itu selain dirinya dan rubah itu. Nasruddin Hoja terus berlari sampai ia sampai di sebuah sungai. Ia berpikir, mungkin air sungai bisa membuat rubah itu melepaskan telinganya. Ia pun menyelam ke dalam sungai sambil membawa rubah itu bersamanya. Namun, nasib malang menimpanya. Rubah itu ternyata bisa berenang dengan baik. Rubah itu tidak melepaskan telinganya, malah menggigitnya lebih keras lagi. Nasruddin Hoja pun merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar rubah itu melepaskan telinganya. Tiba-tiba, ia melihat ada sebuah perahu yang lewat di sungai itu. Di perahu itu ada seorang nelayan yang sedang memancing ikan. Nasruddin Hoja pun merasa senang dan berharap nelayan itu bisa menolongnya. Ia pun berteriak minta tolong kepada nelayan itu sambil menunjukkan kepalanya yang digigit oleh rubah. Nelayan itu pun terkejut melihat pemandangan yang aneh itu. Nelayan itu pun mendekati Nasruddin Hoja dengan perahunya. Ia bertanya kepada Nasruddin Hoja, "Hei, apa yang terjadi padamu? Mengapa ada rubah di kepalamu?" Nasruddin Hoja pun menjawab dengan suara yang parau, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku hanya ingin melihat apa yang ada di dalam lubang pohon itu. Tapi tiba-tiba rubah ini menggigit telingaku dan tidak mau melepaskannya." Nelayan itu pun merasa kasihan kepada Nasruddin Hoja. Ia berkata, "Aku akan mencoba untuk membantumu. Tunggu sebentar." Nelayan itu pun mengambil sebuah tongkat kayu dari perahunya. Ia berniat untuk memukul rubah itu dengan tongkat kayu itu agar melepaskan telinga Nasruddin Hoja. Namun, sebelum nelayan itu sempat memukul rubah itu, Nasruddin Hoja berteriak memintanya untuk berhenti. Ia berkata, "Jangan pukul rubah itu, jangan pukul rubah itu." Nelayan itu pun bingung dan bertanya, "Mengapa aku tidak boleh memukul rubah itu? Bukankah rubah itu menyakitimu?" Nasruddin Hoja pun menjawab, "Ya, rubah itu memang menyakitiku, tapi aku tidak mau kau memukulnya, karena aku takut kalau kau memukulnya, rubah itu akan marah dan menggigit telingaku lebih keras lagi." Nelayan itu pun tercengang mendengar jawaban Nasruddin Hoja. Ia berkata, "Apa kau gila? Kau lebih memilih untuk menderita daripada melepaskan diri dari rubah itu." Nasruddin Hoja pun menjawab, "Aku tidak gila. Aku hanya berpikir secara logis. Aku lebih suka mengikuti hatiku daripada logika orang lain. Aku lebih suka bersabar dan bersyukur daripada mengeluh dan menyerah. Aku lebih suka berdamai dengan rubah ini daripada berperang dengannya. Karena aku percaya Tuhan akan memberiku jalan keluar yang terbaik dari masalah ini." Nelayan itu pun menggeleng-gelengkan kepala. Ia merasa tidak ada gunanya berbicara dengan Nasruddin Hoja. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan Nasruddin Hoja dan rubah itu di sungai itu. Ia berkata, "Baiklah, terserah kau saja. Aku tidak mau ikut campur lagi. Selamat bermain dengan rubahmu." Ia pun mengayuh perahunya dan pergi meninggalkan Nasruddin Hoja dan rubah itu. Ia berpikir, Nasruddin Hoja adalah orang yang paling aneh dan bodoh yang pernah ia temui. Sementara itu,
Nasruddin Hoja masih berada di sungai itu, sambil memegang rubah yang masih menggigit telinganya. Ia tampak tenang dan bahagia. Ia berkata kepada rubah itu, "Hei, rubah kecil, aku tahu kau tidak jahat. Kau hanya kesepian dan ingin teman. Aku juga begitu. Aku juga kesepian dan ingin teman. Jadi bagaimana kalau kita berteman saja? Kita bisa bermain bersama di hutan ini. Kita bisa saling bercerita dan bercanda. Kita bisa saling menghibur dan menyayangi. Kita bisa menjadi sahabat sejati. Bagaimana? Apakah kau mau berteman denganku? Jika kau mau, lepaskanlah gigitanmu pada telingaku. Aku janji, aku tidak akan marah atau dendam padamu. Aku hanya akan memelukmu dengan kasih sayang." Rubah itu pun mendengar perkataan Nasruddin Hoja. Rubah itu merasa terharu dan tersentuh oleh kebaikan hati Nasruddin Hoja. Rubah itu pun menyadari bahwa Nasruddin Hoja adalah orang yang berbeda dari orang lain. Rubah itu pun melepaskan gigitannya pada telinga Nasruddin Hoja dengan perlahan-lahan. Rubah itu pun melihat wajah Nasruddin Hoja dengan penuh rasa hormat dan cinta. Nasruddin Hoja pun merasakan bahwa rubah itu sudah melepaskan gigitannya. Ia pun tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada rubah itu. Ia pun memeluk rubah itu dengan erat dan hangat. Ia berkata kepada rubah itu, "Terima kasih rubah kecil, terima kasih telah menjadi temanku. Terima kasih telah memberiku pelajaran yang berharga tentang hidup ini. Kau telah mengajarkanku bahwa tidak semua yang tampak buruk adalah buruk. Kau telah mengajarkanku bahwa tidak semua yang tampak baik adalah baik. Kau telah mengajarkanku bahwa tidak semua yang tampak aneh adalah aneh. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap makhluk hidup memiliki hati dan perasaan. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap masalah memiliki solusi. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap kesulitan memiliki kemudahan. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap kesedihan memiliki kebahagiaan. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap kebencian memiliki cinta. Kau adalah guru terbaik yang pernah aku miliki. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki." Rubah itu pun merasakan kehangatan pelukan Nasruddin Hoja. Rubah itu pun menjawab pelukan Nasruddin Hoja dengan lembut dan manis. Rubah itu berkata kepada Nasruddin Hoja, "Terima kasih juga, manusia besar. Terima kasih juga telah menjadi temanku. Terima kasih juga telah memberiku pelajaran yang berharga tentang hidup ini. Kau telah mengajarkanku bahwa tidak semua manusia adalah jahat dan kejam. Kau telah mengajarkanku bahwa tidak semua manusia adalah sombong dan rakus. Kau telah mengajarkanku bahwa tidak semua manusia adalah bodoh dan gila. Kau telah mengajarkanku bahwa ada manusia yang baik dan bijaksana. Kau telah mengajarkanku bahwa ada manusia yang rendah hati dan murah hati. Kau telah mengajarkanku bahwa ada manusia yang cerdas dan lucu. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap makhluk hidup berhak untuk hidup dan bahagia. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan damai. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap ujian bisa dihadapi dengan sabar. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap kesulitan bisa diatasi dengan bersyukur. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap kesedihan bisa diganti dengan senyum. Kau telah mengajarkanku bahwa setiap kebencian bisa diubah dengan maaf. Kau adalah teman terbaik yang pernah aku miliki. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki." Nasruddin Hoja dan rubah itu pun saling memandang dengan penuh rasa sayang dan pengertian. Mereka pun saling tersenyum dan tertawa. Mereka pun keluar dari sungai itu sambil berpegangan tangan. Mereka pun berjalan-jalan di hutan itu sambil bermain-main dan bercerita. Mereka pun menjadi sahabat sejati yang tidak terpisahkan. Mereka pun hidup bahagia selamanya.